Dan Allah berkata, aku akan menghancurkan mereka karena aku begitu mengasihi mereka, tetapi mereka telah memberontak terhadap aku. And it was only because Moses pleaded with God, said, God, please don't do it because they are your people. And God relented. Dan karena kemudian Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan hancurkan mereka, mereka adalah umatmu, maka Allah kemudian tidak jadi melakukannya. Nevertheless, judgment still came. Tetapi penghakiman tetap So datang. you find in the last verse of chapter 22. Sehingga kita melihat chapter 32 atau 32. Ya, kita melihat ayat terakhir dari pasal 32. Demikianlah ayat 35, Tuhan mengulangi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. God sends a plague because it's part of God's judgment. And He doesn't tell us how many died, but many died. Ya, jadi Allah mengirimkan ulah karena itu adalah penghakimannya. Kita tidak diberitahukan berapa banyak yang mati, tetapi pasti banyak yang mati. Now, chapter 33 is about God asking Moses to take the Israelites up to the promised land. Ya, pasal 33 adalah Allah kemudian berkata kepada Musa untuk membawa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. But what you find is that God says to Moses, I cannot go with you. Tetapi apa yang kita temukan adalah Allah berkata kepada Musa, aku tidak bisa pergi bersama-sama dengan kamu. I'll send an angel, a messenger to go before you. Aku akan mengirim seorang malaikat, seorang utusan untuk pergi di depannya. Now, this sets the whole background of the chapter. Ya, kita melihat ini adalah keseluruhan latar belakang daripada pasal ini. Moses' response to God was very simple. Yang Musa menjawab Tuhan dengan sangat sederhana. He said, no way, God. Gak mungkin Tuhan. You don't go, I'm not going. Tuhan tidak pergi, aku tidak pergi. If you want me to go, you have to come. Kalau Tuhan mau aku pergi, Tuhan harus ada. Moses understood something that many in the church has forgotten today. Musa mengerti sesuatu yang telah dilupakan oleh banyak orang dalam gereja. Many of our churches have a lot of activity. Banyak dari gereja kita memiliki banyak sekali aktivitas. They have worship, they have Bible study, Ada seminars, ada ibadah, ada PA, ada seminar, women's group, people, children's group, Sunday school. ada kaum wanita, ada kemudian kaum remaja, pemuda, kemudian sekolah minggu. Semua pun ada. Semua ada. But you wonder, Tuhan apa? Tetapi mungkin kita berpikir, apa Tuhan ada di sana? Is God there? Apakah Tuhan ada di sana? And the important lesson in this chapter is very simple. Dan pelajaran yang sangat penting pada pelajaran kita hari ini adalah sangat sederhana. If God's presence is with us, that's all we need. Kalau kehadiran Allah menyertai kita, hanya itu yang kita butuhkan. If God is not with us, we can have everything else in the world, we still have nothing. Tetapi kalau Allah tidak menyertai kita, kita mungkin memiliki segala hal, segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi tetap kita tidak memiliki apa-apa. My brothers and sisters, Saudara-saudara sekalian, this is one of the most important things in the Christian life. ini adalah salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan. Many in the modern church have forgotten this important lesson. Tetapi sayang sekali banyak orang di dalam gereja modern ini telah lupa pada pelajaran yang paling penting ini. We will look at this in more detail. Ya, karena itu kita akan melihatnya secara lebih detail. What we find in this chapter is three movements. Di pasal ini kita melihat ada 3 gerakan. The first section deals with knowing the fear of God. Yang bagian pertama adalah mengenal takut akan Tuhan. This is in your notes, by the way, okay? Ya, itu ada dalam catatan saudara. The second movement is desiring God's presence. Gerakan yang kedua adalah merindukan kehadiran Allah. And the final movement, the climax, Dan yang ketiga adalah klimaksnya, a passion for God's glory. hasrat untuk kemuliaan Allah. Let's look at this passage. Coba kita lihat bagian-bagian ini. From verse 1 onwards, the Lord said to Moses, depart, walk from here, you and the people whom you have brought up out of Egypt, to the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to your offspring I give it. I'll send an angel before you, I will drive out. Then he goes on, but he says, towards the end, verse 3, but I will not go among you, lest I consume you on the way, for you are stiff-necked people. Ya, saya membaca dari ayat 1
Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di hadapanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Fenis, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak teguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. God says to Moses, take the people away. Allah berkata kepada Musa, pimpin umat itu pergi, Take them to the promised land. bawa mereka ke tanah perjanjian. But I better not come. Tetapi lebih baik saya tidak datang. Because if the people, my people sin like they sin with the golden calf, Karena jika umatku berdosa lagi seperti apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan dengan lembu emas, this time my holy wrath or anger will break out against them and destroy them. sekali murka kudusku akan menyala terhadap mereka dan aku akan menghabiskan mereka. Now, you remember yesterday we talked about the fact that you don't mind with God. Ya, ingat kemarin kita berbicara jangan bermain-main dengan Allah. You cannot take God for granted. Ya, kita tidak boleh meremehkan Allah. God is a holy God. Allah kita adalah Allah yang kudus. You have to give Him the awe, the sense of reverence. Ya, kita harus mempunyai rasa takut akan Dia. And because the Bible reminds us that God is a holy God. Karena Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. And when we sin, God's anger and God's wrath against sin is like like fire coming into contact with petrol. Dan ketika kita berdosa, maka murka Allah yang kudus itu seperti api yang kemudian datang berjumpa dengan bensin. And when fire comes into contact with petrol, there can be only one reaction. There was the fire will break out, the petrol will consume. There might be even an explosion. Ya, karena ketika api berjumpa dengan bensin hanya satu hal yang akan terjadi. Ya, api itu akan menyala dengan besar, bahkan mungkin akan ada ledakan. It's because of this, the writer of Hebrews in chapter 12, verse 28 29, which is giving you a note, he says, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for God is a consuming fire. Karena itu kenapa penulis Ibrani di akhir daripada pasal 12 mengatakan demikian. Karena itu marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. We need to remind ourselves that we must treat God with reverence and awe. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita harus datang kepada Allah dengan rasa hormat dan takut. I think it's because the church today have lost sight of this truth about God. That's why there's so much sin and lack of holiness within the church. Dan saya rasa karena gereja telah melupakan kenyataan ini bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, karena itu kenapa begitu banyak dosa yang terjadi di dalam gereja. I pray that God will help you and me to grasp this truth so that our lives will be lived in holiness before Him. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya bisa mengerti akan kebenaran ini, supaya hidup kita kemudian akan dihidupkan dengan kekudusan. So because of this, God says, better I don't come, because if they sin, my holy wrath will destroy them. Itulah kenapa Allah sudah berkatakan lebih baik aku tidak menyertai mereka, karena kalau mereka berdosa lagi maka murka yang kudus akan menghabiskan mereka. You know, sometimes you will say this, because this is a pastor, I think I better not come because my people is God's people are very stubborn. I think some pastors say, I think that's a good idea because my people, the church, will always quarreling, always fighting, always gossiping, always doing this, right? Ya, jadi saya rasa ketika kita mendengar Allah berkata lebih baik aku tidak datang karena umatku itu begitu bebalnya, mungkin para pastor akan berkata betul juga itu adalah ide yang baik, karena memang ya umat bertengkar terus kemudian selalu tidak taat dan sebagainya. But in a moment you will see Moses will say no way. Tetapi sebentar lagi kita melihat Musa mengatakan tidak. But when God says it's better that I won't come, you can look at it from two different perspectives. Ketika Allah berkata lebih baik aku tidak datang, kita bisa melihatnya dari dua perspektif yang berbeda. From one perspective, God is being merciful. Ya, di dalam satu perspektif Allah itu sudah menunjukkan belas kasihan. He wants to be merciful to Israel. He knows that their weakness is better I won't come. Ya, Allah bermurah hati kepada Israel. Allah tahu akan kelemahan Israel, lebih baik dia
another perspective, it's something very serious. Tetapi dari perspektif yang lain itu adalah sesuatu yang sangat serius. In the book of Ephesians chapter 4 verse 30, Di dalam surat Efesus 4 ayat 30, there's a simple verse where Paul says, do not grieve the Holy Spirit. ada suatu pernyataan yang sederhana di mana Paulus katakan jangan membukakan Roh Kudus. Because if you sin, you make the Holy Spirit very sad. You drive him away. Karena jika kamu berdosa, kamu akan membuat Roh Kudus begitu sedih dan kamu akan membuat Roh Kudus menjauh. So from the negative point of view in this chapter, God's really saying, I'm very saddened by my people. It's better I stay away. Ya, jadi dari sisi lain di dalam pasal ini Allah berkata, aku begitu sedih dan berduka cita atas apa yang dilakukan umatku, lebih baik aku menjauh. The modern church has forgotten to understand the doctrine of sin properly. Ya, gereja modern sering lupa mengerti akan dosa secara tepat. You know, if I would ask the church, what is sin? Dan kalau sekarang ini saya bertanya pada gereja apakah arti dosa, They may say drinking, drunkenness, ya mungkin mereka mengatakan minum-minum, immorality, sexual immorality, seksual, ketidakmoralan dalam seksual, corruption, korupsi. you know, big. They will take image of the so-called what we call big sins, right? Ya mereka langsung memikirkan apa yang kita sebut sebagai dosa-dosa besar. And they forget that little things are important to God. Dan mereka lupa bahwa hal-hal kecil juga penting bagi Allah. We don't think gossiping is sin, right? Kita sering tidak memikirkan bergosip itu dosa. We don't think tipu-tipu sikit is sin, right? Ya, kita tidak berpikir sedikit menipu-nipu itu dosa. But I want you to look at the book of Galatians chapter 5. Tetapi saya mau supaya kita melihat Galatia 5. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Where Paul talks about this, the desires of the flesh. Ketika Paulus berbicara tentang nafsu kedagingan. I'm going to ask Ibu Ina, this time read slowly. Oke, This Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Now, I want you to look at this list that Paul has written down, Ya, saya mau supaya kita melihat daftar yang Paulus tuliskan, which it talks about the works of the flesh. di mana disebut ini adalah perbuatan daging. Yeah, there's things like sexual immorality, there's drunkenness, there's orgy. Yeah, that's sin. Ya, ada percabulan, ya ada kemabukan, dan ada kemudian persetubuhan yang seksual yang yang pesta seks itu. Then there are other things though. Tetapi ada yang lain juga. He talks about strife, jealousy, fits of anger, rivalries. Dikatakan tentang perseteruan, perselisihan, iri hati. In your campus group, in your campus, any jealousy? Di dalam perkakas ini apakah ada keirian hati? In your group, is there any rivalry? Apakah ada perseteruan? Is there any disagreement, lack of unity? Apakah ada perselisihan, tidak adanya kesatuan? Now you find that Paul does not say these are big sins and these are small sins. Never mind. Ya, Paulus tidak mengatakan ini adalah dosa-dosa yang besar, tapi ini dosa-dosa kecil, tidak terlalu bermasalah. Before God, sin is sin. Di hadapan Allah, dosa adalah dosa. And if we look at other lists in the New Testament, Dan kalau kita melihat daftar yang lain di dalam perjanjian baru, where sin is described, di mana dosa dijelaskan, you don't make a distinction between big sin and small sin. maka tidak dibedakan antara dosa besar dan dosa kecil. That God is only concerned with the big sin. Bahwa Allah hanya peduli dengan dosa besar. God is concerned about sin whose
Spirit. Ya, karena yang ditekankan adalah Allah menaruh banyak keperhatian atau menekankan tentang dosa titik. And when God wants you and I to live holy life, Dan ketika Allah mau supaya saudara dan saya menghidupi kehidupan yang kudus, He wants us to pay attention to every little detail in our life. Allah mau supaya kita menaruh perhatian kepada setiap detil dalam kehidupan kita. I pray that this will help you to understand what sin is, Dan saya berharap ini akan membuat kita mengerti apakah dosa. and thereby enable you to know what it means to live holy lives. Dan karena itu memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang kudus. What we find in the rest of from verse 4 to 6, I won't read, is that God tells Moses, repeat what he says. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran 33 ayat 4 sampai 6 adalah Allah kemudian mengulangi lagi kepada Musa apa yang dia katakan. And says, it's better I don't come because I might destroy your people. Yaitu katakan lebih baik aku tidak menyertaimu karena aku bisa membinasakan umatku. The reminder here is, we must not forget that God is a God who's holy. Ya, karena itu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lupa Allah kita adalah Allah yang kudus. And God's call for each of us is that we must live holy lives. Dan panggilan Allah kepada setiap kita adalah bahwa kita harus menjalankan kehidupan yang kudus. Have you been paying attention in your life to live to holiness? Apakah saudara sudah menaruh perhatian di dalam hidup saudara untuk menjalankan kehidupan yang kudus? Is your church teaching holy living constantly? Apakah gereja saudara mengajarkan mengenai bagaimana hidup kudus? I notice that in my country, the pastors don't like to preach about holiness. Ya, saya memperhatikan bahwa di negara saya para pendeta tidak suka mengkhotbahkan tentang hidup kudus. And oftentimes there's so much fight, there's so much disagreement, there's so much disunity within the church. Dan sering sekali begitu banyak pertengkaran, perselisihan dan pemecahan yang ada di dalam gereja. And unfortunately, from what I know about the church in your country, you are sama-sama. Ya, sayangnya apa yang saya tahu dari mengenai gereja di sini keadaannya sama dengan Malaysia. I believe that in fact, probably the greatest need in the Asian church today, the church of Asia, Karena itu kenapa saya merasa bahwa kemungkinan kebutuhan yang terbesar di gereja di Asia is for God to come and help us to know and understand what holy living is. adalah untuk Allah datang dan membuat kita mengerti apa artinya menjalankan kehidupan yang kudus. We need to know the fear of God. Kita harus mengerti dan mengenal takut akan Allah. We need to live holy life. Kita harus menjalankan kehidupan yang kudus. And you'll find that people, the non-Christian world, will look at us and say there's something beautiful, we also want to be like that. Dan kita akan menemukan bahwa dunia yang non-Kristen akan melihat dan berkata ada sesuatu yang indah dari gereja itu dan aku mau mengetahuinya. We come to the second part of this passage. Kita kemudian datang ke bagian yang kedua. The second movement which emphasizes desiring the presence of God. Yang kedua adalah keinginan atau kerinduan untuk kehadiran Allah. We don't have to read the whole passage. Ya, kita tidak usah membaca keseluruhan dari ini. It tells what Moses did on a regular basis. Dan ini memberitahukan kepada kita apa yang Musa lakukan secara rutin. It tells how every day he will take time to be in this place, the tent, where he prays and meets with God. Di mana dikatakan bahwa setiap hari Musa akan datang ke sebuah kemah yang dibentangkannya dan dia akan datang untuk berjumpa dengan Allah. And read verse 11, please. Saya akan bacakan ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. The phrase I want you to know that's very important, that is, Moses speaks to God face to face. Yang sangat penting adalah ada satu ungkapan dikatakan bahwa Musa atau Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. When you have when you go and see a boyfriend or girlfriend, you don't want just telephone, right? Ya, ketika ada getaran dan menjadi saudara-saudara mau berjumpa dengan pacar, saudara kan tidak mau hanya berbicara di telepon. You don't just want to use email, right? Saudara kan tidak puas kalau hanya beremailan saja. You want to look face to face. Saudara mau bertatap muka. Betul. Betul tidak?
kita muka dengan muka. You see, Moses is used to talking to God face to face, isn't it? Dan Musa itu adalah orang yang biasa berjumpa dengan Allah dengan berhadapan muka. Then God says to him, I'm not coming, I'm sending an angel with you. Dan kemudian Allah berkata, aku tidak akan datang ya, aku akan mengirim malaikat saja. See how Moses responded. Dan coba lihat bagaimana Musa berespon. Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you send me. Ayat 12 lalu berkata